Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadza firaqu baini wa bainika. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Fa'ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun yakhudhu kulla safinatin wasba. Sadaqallahul azim. Ila hadrati ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'asuriyalaya bi khusus Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekhallah Maslul radhiyallahu anhu qaddasallahu sirra al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maghdubi 'atini mahabbataka wa ma'rifataka wa 'atini ma'aka abadan. Yang mulia para wakil talqin yang hadir, bahasanya tadi dihadirkan di majelis yang mulia Madrasah Raudhah Haji Jan Farid beserta keluarga dan staf. Hadir bersama kita Bapak Kiai Haji Muhammad Subur dan Bapak Kiai Haji Tri Wahyu. Yang saya hormati juga Buddha Khayat beserta staf panitia seksi sibuk, staf khusus yang saya tidak sebutkan satu persatu, dan juga para petugas manakib yang mulia yang telah menghantarkan kita semua kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Majlis manakib. Itu ya. Tawasul itu menghantarkan kita loh. Tawasul itu sampai. Alhamdulillah, tak lupa untuk memupuk rasa cinta kita pada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada beliau. Saya ingin meneruskan saja. Ini jam berapa Bun? Sampai jam berapa? 10.30 nih. Hah? 5 menit aja. Oh, saya meneruskan saja apa yang disampaikan oleh Mbak Kiai Subur tadi, bahwa bulan Jumadil Ula itu lamnya itu diartikan oleh pengesabah di makna lubun. Lub gitu, lub itu kata pengesabah inti atau esensi. Kalau kayu, batang kayu di dalamnya ada yang keras, yang keras itu. Nah, intinya tuh, inti. Kata pengesabah, kita ini harus bisa menyingkap intinya itu. Tuh.
Makanya tadi ketika qori membacaan Al-Quran saya bergetar. Ayat yang dibaca sering kita dengar, tapi pagi ini saya bergetar, gemeteran gitu, karena minum obat. Tapi saya bergetar hampir menangis terkait dengan lubun tadi. Ulama, ibu, mudahnya begini, ulama mengilustrasikan lubun itu seperti buah kelapa. Tahu buah kelapa? Ada kulitnya, ada sabutnya, ada batok. Di dalam batok ada isi. Tuh. Nah, kata Abah, lubun itu lapisan setelah kulit luar. Nah, kalau diibaratkan, lubun itu batok kelapa. Lapisannya kulit, tidak akan sampai kepada inti esensi dari segala sesuatu itu kalau tidak mengelupas kulitnya. Tuh. Kulit kelapa dikelupas, di dalamnya ada batok, itu lubun. Di dalam lubun ada lagi. Di dalam lubun. Nah, itulah hakikatnya. Isi tidak akan sampai kepada isi itu kalau kita tidak mengupas lubun. Baru kita kupas ketemu kelapa muda. Isinya, ketemu airnya. Lalu kita makan, nikmat. Berupa saripatinya. Menjadi vitamin buat tubuh kita. Gitu. Nah, tadi dalam firman Allah tadi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Kalau kita tidak ngupas kulit, kalau kita lihat sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, kita lihat langit, kita lihat bumi, kita lihat matahari, kita lihat cahaya, kita lihat warna merah, kita lihat warna kuning, kita lihat gambar-gambar, tiang-tiang gedung, pohon-pohon kita lihat. Kalau hanya sekedar dilihat, itu berarti kita baru sampai kulit. Kita dididik oleh guru kita, bertorikoh itu bukan hanya lihat kulit. Kata Abah dalam kitab Fadhilul Usur, bagi kita wajib harus memperhatikan yang paling penting yang di dalamnya itu. Nah, tuh. Bahkan di dalam makna huruf di bulan yang lain, pengusaha Abah menyampaikan zikir yang selalu itu, ya, siapa tadi yang selalu berzikir ketika berbaring, berdiri, ya, berduduk dan berdiri, itu kata pengusaha Abah bukan zikir jahar. Bukan zikir jahar. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yang berzikir ketika berbaring, duduk dan berdiri itu kata pengusaha Abah bukan zikir jahar, bukan zikir la ilaha. Tapi tadi disampaikan zikir ini. Zikir khafi. Tidak akan orang, manusia, makhluk Allah ini tidak akan sampai kepada esensi dari segala sesuatu kalau tidak hatinya itu zikir terus. Tuh. Hatinya itu zikir, tidak akan. Orang lihat mobil banyak ya, banyak. Macet ya, macet. Ya. Makanannya enak ya, enak. Wah, itu cantik sekali ya. Wah, itu ganteng sekali. Nah, hanya sampai di situ Bapak Ibu. Kalau tidak dini zikir khafi. Hanya orang-orang yang zikir khafi yang menjadi ulul albab. Ulul albab itu ya tunggalnya itu lub tadi. Lubun akar ya, tunggal, bentuk tunggal ya kalau nggak salah ya. Mufrad, lub. Ulil albab itu
Look, orang yang sudah sampai kepada esensi, kolbunya sampai ke lapisan terdalam, lebih dalam lagi syir, lebih dalam lagi itu maknanya, saripatinya itu. Nah, jadi kalau kita mau ma'rifat kepada Allah, buka kulitnya. Jangan hanya senang melihat matahari, tapi lihat di dalamnya, buka kulitnya, kupas ketemu batok, itu baru ma'rifat. Baru kenal itu. Baru kenal kepada Allah, ma'rifatullah. Buka itu batoknya, ketemu, menyatu, merasuk, meragasukma. Sifat-sifat Allah itu terimplementasi di dalam diri kita. Sifat lembutnya, sifat dermawannya, semua sifat-sifat Allah itu menjadi melebur dalam diri kita. Kalau baru ma'rifat, baru kenal. Tapi kalau sudah hakikat, ya itu tadi, saya berkodir jalani dalam markobahnya. Tidak Allah ciptakan aku kecuali sebagai perwujudan Allah di muka bumi. Jadi jangan cuma lihat kulit. Tuh ya. Nah, seperti saya mau cerita dikit tentang Nabi Musa. Sering ya kita dengar. Nabi Musa akan lihat kulit. Salah nggak? Enggak salah. Memang Allah menciptakan Nabi Musa ahli di dalam syariat. Ya. Karena beliau itu ahli dalam syariat, melihat perbuatan-perbuatan Nabi Khidir, itu nggak sabar beliau ya, untuk mengungkapkan. Naik perahu diberusak, dilobangi, protes, kan? Sudah janji, lihat anak kecil dibunuh, protes. Terakhir, rumah yatim dibangun, padahal penduduknya nggak menjamu, protes. Itu ketika pertama, oke, maafkan saya. Kedua, oke, maafkan saya. Ketiga, Nabi Musa sudah memutuskan, saatnya saya juga harus berpisah nih, nggak kuat saya ngikutin kayak begini. Jadi bukannya pilihan Nabi Musa itu, pilihan Nabi Musa. Nah, setelah ketiga kali tadi firman Allah yang saya baca tadi, dikutip tadi, "Qala hadza firaqu baini wa bainika saunabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra." Kata Nabi Khidir, inilah perpisahan kita antara aku dengan engkau. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu atas perbuatan yang engkau tidak mampu sabar kepadanya. Ayat berikutnya, ammas safinatu kanat limasakina ya'maluna fil bahri. Kata Nabi Khidir, adapun perahu itu yang aku lubang, yang aku rusak itu milik orang miskin yang kerjanya di laut. Nah, aku, kata Nabi Khidir, merusaknya itu supaya di depan itu, di hadapan itu kalau berlayar, itu ada seorang raja, Malik, seorang raja yang demen, yang hobi merampas perahu-perahu bagus, sapinati hosba. Sebenarnya itu dalam bahasa ada tafsirnya ya, Bu Haja. Yang dimaksud itu bukan perahu, tapi perahu yang bagus. Sapinati jamila. Dirusak itu supaya tidak dirampas. Tafsirnya gitu ya. Nah, itu Nabi Musa itu melihat kulit. Sedangkan kita bertasawuf itu ilmu yang bermanfaat itu ilmu batin itu ya. Ilmu yang di dalam hati. Makanya karomah tadi itu ya. Al-karomah min al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu kalau sudah istiqomah itu sudah lebih baik 1000 karomah. Kalau orang sudah istiqomah, wali Allah itu. Nah, kalau sudah istiqomah, seorang wali. Nah, salah satu kalau istiqomah fisik
itu kalau kata ulama tasawuf, para wali kecil itu. Ya. Istiqomah. Karomah bisa terbang kecil, bisa melayang kecil. Tapi yang istiqomah yang paling besar itu istiqomah batin. Ini. Nah. Makanya ulama menjelaskan termasuk ilmu laduni itu ini istiqomah. Istiqomah. Kita dididik oleh guru kita enggak ngelihat kulit. Ya. Kata Abah, coba buka kitabnya. Yang perlu ikhwan akhwat perhatikan itu yang di dalam. Syariat, tarekat, hakikat. Hakikatnya itu yang perlu diperhatikan. Nih kita ngaji tasawuf nih ya. Kita ngaji thariqah. Makanya ada terakhir Nabi Musa lagi nih ya cerita. Mungkin pernah dengar juga atau mungkin pernah di sini ya. Karena saking banyaknya sono sini nggak bingung ya. Bukan bingung, nggak pernah bingung. Tapi lupa apakah ini disampaikan di sini apa belum gitu kan. Gitu ya. Ya. Ada cerita Nabi Musa itu minta kepada Allah, "Ya Allah, tunjukkan kepadaku sifat keadilanmu." Kata Allah, kalau aku tunjukkan kepada engkau, wahai Musa, engkau niscaya tidak akan sabar. Kata Nabi Musa, karena engkau berkah anugerahmu, insya Allah aku akan sabar. Nah baik kalau begitu, silahkan kamu pergi ke tengah padang pasir. Di situ ada mata air, oasis, mata air dikelilingi oleh pohon-pohon yang sejuk. Kamu ke situ ngumpet di belakang batu. Ngumpet di belakang batu. Nurut nih Nabi Musa. Setelah ngumpet, gak lama datang seorang gagah, seorang raja gitu ya. Naik berkuda. Prak, 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 prak. Gitu. Gagah pakaiannya, pakai gamis, pakai pokoknya gagah lah. Turun, ngambil air, minum, ambil air wudhu, sholat. Nah, pas dia sholat tuh, dia bawa kantong uang. Kantong uang banyak ditaruh sama dia di sini. Selesai sholat, Assalamualaikum. Kagak zikir lagi dia, beda sama kita zikir. La ilaha illallah. Begitu dia Assalamualaikum, bablas, tinggallah itu uangnya. Tuh. Nah Nabi Musa hampir nggak sabar, mau teriak dia, bapak. Tapi udah keburu pergi naik kuda. Karena perintah Allah kata Nabi Musa, harus tetap ngumpet di belakang batu. Ngumpet. Datang anak kecil. Cik. Anak kecil datang, ambil minum. Ya. Habis itu dia lihat, kok ada uang nih tinggal. Dia ambil sama dia, langsung pergi. Itu Nabi Musa hampir keluar juga, mau dipanggil. Itu bukan punya kamu. Tapi karena anak kecil, lincah dia langsung pergi. Nah, datang yang ketiga, Nabi Musa masih sabar ngumpet. Apa ini keadilan Allah ini? Datang orang tua buta, terseok-seok sambil meraba-raba, sampai ke situ dia minum air itu, lalu ambil air wudhu, lalu sholat. Selesai sholat, datang itu orang yang pertama tadi yang naik kuda. Dia tanya, kamu lihat gak? Ada uang saya di sini tadi, mana? Kata orang buta, saya tidak tahu. Lagian juga saya buta, mana saya lihat. Karena si ini berangasan ini tadi ya, seorang raja ini tadi nggak percaya, dicabut sama pedang dia dicabut, ditebas itu kepala orang buta itu. Di sini nggak tahu nggak ada orang lain, pasti kamu, saya barusan pergi kok, pasti kamu, ditebas sama dia. Lalu setelah orang itu mati, digeledah sama dia, nggak ada itu uang itu, nggak ada. Lalu dia pergi. Nah, Nabi Musa nanya kepada Allah, ya Allah, engkau telah memperlihatkan kepadaku keadilanmu, tolong jelaskan padaku. Ini menurut saya nggak adil, ya. Yang ngambil bukan dia, lagian orang buta. Ya, sholat lagi kan, nggak adil, kata Nabi Musa. Lalu Allah mengutus malaikat Jibril. Diterangkan oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril alaihissalam, orang yang berkuda tadi itu adalah orang kaya, saudagar, raja.
Dulu bapaknya anak ini kerja sama dia, tapi tidak dibayar upahnya. Tuh. Jadi persis kata malaikat Jibril, persis jumlah uang yang dibawa anak itu tadi, itu upah kerja bapaknya dulu. Yang tidak dibayar sama orang sombong itu tadi. Lalu kata malaikat Jibril, yang orang tua itu tadi, datang buta tadi, sebelum dia buta dulu, dialah yang membunuh bapaknya anak itu. Jadi kalau dia sudah dibunuh sekarang, itu sudah adil, berarti dia sudah mendapatkan hukum kisos. Gitu. Dari cerita ini, apa yang bisa kita petik pelajaran? Ya, ternyata kita lihat kulit tidak adil. Tapi ketika dibuka oleh Allah, dibuka oleh Nabi Khidir, ya, ketika dibuka itu ternyata adil ya. Allah itu, bapak anak itu nggak dibayar, uangnya diambil sama dia, ya kan? Upah bapaknya itu warisan kan? Gitu. Terus yang itu dibunuh, padahal dia nggak salah, yang bunuh bapaknya anak itu kisos. Dah, gitu. Makanya kita bapak dan ibu, kalau melihat sesuatu, merasakan sesuatu, kata Abah, cari makna di baliknya. Lagi bokeh nih, bokeh. Sabar, cari makna di baliknya. Kenapa ya saya bokeh ya? Itu. Lagi sedih nih, cari. Lagi bahagia, cari. Kita berhusnuzon aja. Gitu. Cari kayak gitu. Di dalam tanbih. Apa? Dalam tanbih itu, segala kesusahan itu akibat amal perbuatan diri sendiri. Itu kalau tua oh ini tua semua tapi sehat semua ya. Kalau mudah-mudahan kita juga tua nanti ya, belum tua soalnya sekarang, mudah-mudahan sehat juga ya. Itu kalau orang tua sakit-sakitan pasti waktu mudanya dia gitu ya gak? Jadi pokoknya sebab akibat lah, akibat amal perbuatan diri sendiri. Renungin kenapa ya, balik hikmah, di balik sesuatu itu hikmahnya diambil gitu. Jadi tidak ada, Allah itu adil ya, Allah itu adil. Nah, tugas kita tidak akan bisa begitu kalau kita tidak senantiasa berzikir la ilaha illallah sebanyak-banyaknya, dengan pukulan, dengan suara yang keras dan pukulan yang tepat. Supaya kemana pukulan yang tepat? La ilaha illallah. Apa gitu? Kemana itu? Ke kolbu, ke hati, biar hati kita hidup. Allahu Allah. Hidup. Baru kalau hati susah, zikir. Ya. Kalau ini jodoh belum dapat zikir aja. Gitu. Nah, baru kita akan menyingkap hakikat. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya, dengan berkah karomah guru agung kita, pengesah Ba'os Qaddasallahu Sirra Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.